Karena juga sebenarnya kan dengan adanya pencatatan keuangan ngaruhnya bukan hanya ke pajak, Betul. tapi ke bisnisnya juga bisa berkembang Lebih karena bankable ya. lebih bankable. Dia bisa lebih mengerti kondisi bisnisnya, bank jadi lebih percaya bisa dikembangin segala macam. Halo, ketemu lagi dengan saya Yuli dari Tax Education and Research Center LPM FEB UI. Jadi masih nih ngebahas tentang perpajakan UMKM, dan tamu kita ini kembali lagi nih Pak Ardi selaku alumni dan juga pelaku UMKM ya. Jadi kita mungkin mau ngobrol-ngobrol secara lebih detail terkait dengan tips and trick ya untuk UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tapi mungkin Pak Ardi bisa cerita dulu nih sedikit ya tentang Pak Ardi dan juga tentang UMKM yang saat ini digeluti oleh Pak Ardi. Ya, jadi saya Muhammad Jati Ardi Fitriantoro, biasa dipanggil Ardi. Saya alumni dari PPIA FEB UI. Waktu itu jadi mahasiswanya Bu Yuli. Saat ini saya menjadi seorang petani bersama dengan rekan-rekan yang lain, membuat suatu usaha UMKM di bidang melon hidroponik gitu. Nah, awalnya memang ya seperti bisnis UMKM pada umumnya, itu dimulai dari usaha mikro dulu, lalu naik ke kecil, sekarang alhamdulillah sudah masuk ke menengah gitu. Mungkin singkatnya seperti itu, Bu. Iya, nah mungkin bisa cerita lagi sedikit gitu ya, walaupun mungkin di podcast kita yang lain kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya tentang kewajiban pajak ya. Jadi mungkin Pak Ardi bisa cerita sedikit tentang pengalamannya nih selama sejak membangun usaha sampai dengan sekarang terkait dengan bagaimana melakukan kewajiban perpajakannya gitu, administrasinya. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak. Iya. Jadi di awal usaha saya ini didirikan, saya sudah komitmen dengan 5 orang rekan saya yang lain bahwa yang namanya administrasi, baik itu untuk kebutuhan internal maupun untuk kebutuhan eksternal, yang salah satunya kan ke calon investor, misalnya ke bank dan juga ke pemerintah melalui Dirjen Pajak gitu ya, itu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditoleransi gitu, sehingga dari awal pun kita sudah menyediakan budget lah untuk bisa menghadirkan administrasi ya keuangan maupun perpajakan yang baik seperti itu. Nah, makanya mungkin di podcast sebelumnya saya sudah sempat sampaikan, Bu, bahwa dari awal pun belum ada omsetnya perusahaan itu kita udah hire 1 pegawai administrasi. Tujuannya adalah supaya pegawai administrasi ini bisa fokus untuk melaksanakan pencatatan dan juga pembukuan, sedangkan kita itu bisa strategi bisnis, lebih ke yang strategik seperti itu gitu. Nah, tapi kan mungkin nggak semua UMKM itu mau mengambil resiko seperti itu, karena kita tuh kan jangan dikira ini, Bu, apa namanya, kita modalnya banyak, kita juga tanpa modal, Bu, bisnisnya gitu. Jadi kita pakai ya tabungan segala macam untuk di awal seperti itu. Take risk, jadi mengambil resiko gitu. Nah, tapi kalau bagi UMKM yang memang mungkin belum berani seperti itu gitu kan, bisa ambil cara-cara lain yang mungkin lebih soft gitu. Contoh misalnya beranikan dirilah misalnya langganan aplikasi berbayar. Kadang UMKM tuh padahal memudahkan gitu ya aplikasi, cuman nggak ikhlas gitu, Bu. Wah, 25.000 per bulan. Wah, ini mahal banget. Aplikasi apa nih, Pak? Aplikasi keuangan buat administrasi. Untuk administrasi. Jadi akhirnya udah dikerjain sendiri manual, entah pakai Excel atau pakai apa namanya tulis tangan bahkan gitu. Nah, itu akhirnya membuat UMKM ini dari sisi administrasi aja udah kesulitan gitu. Nah, makanya seminimal mungkin misalnya pakai hal-hal yang bisa memudahkan gitu. Oke, nggak mau hire orang kemahalan, nggak mau apa namanya dipercayakan kepada orang lain misalnya kan, karena ini data pribadi segala macam, ya minimal pakai aplikasi lah gitu. Seperti itu untuk memudahkan. Jadi tips yang pertamanya ini mungkin adalah sebagai UMKM itu udah memikirkan semua administrasi di sini ya, termasuk juga keuangan yang nantinya jelas akan
ada hubungan dengan juga mematuhi administrasi perpajakan gitu betul. ya Pak. Karena kadang banyak UMKM juga yang nggak berani untuk lapor pajak karena merasa nggak firm dengan data keuangannya, tapi malah jadinya mending nggak usah lapor, bahkan nggak usah terdaftar sekalian deh, susah nanti kalau udah terdaftar takutnya repot ini itu nanti malah ditagih gitu-gitu. Merasa nggak mampu mending nggak usah daftar sekalian gitu. Jadi menurut Bapak diawali dengan punya satu pemahaman bahwa belum melakukan pencatatan keuangan dengan benar, jadi nggak berani juga gitu untuk istilahnya terdaftar dan menjadi wajib pajak. Jadi awalnya seperti itu. Iya. Oke. Gitu. Ya menarik sekali tuh Pak. Nah kalau dari Bapak kan Bapak cerita tadi sejak awal itu sudah ada yang menangani administrasi ya. Jadi mungkin udah sejak awal juga sudah terdaftar gitu ya Pak ya. Betul. Nah waktu sejak awal mungkin awal-awal mungkin juga belum langsung profit ya mungkin. Belum. Nah kemudian kan sampai sekarang udah sampai ke skala menengah, ada nggak yang Bapak cukup aware gitu kesulitan dalam menjalankan administrasi pajak nih di perusahaan Bapak? Paling kalau untuk UMKM itu yang terkait UMKM itu kan ini Bu ya, basisnya itu omset. Betul. Sedangkan pada saat kita hitung-hitung sebulan kan belum tentu untung gitu. Betul. Cuman kadang saya ini kan nggak apa-apa ya Bu ya jujur. Kadang saya rugi nih, usahanya rugi gitu. Udah berapa bulan rugi, tapi ya udah. Bayar daripada nanti repot lagi. Betul, karena memang dasarnya itu omsetnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau gitu mungkin Bapak setuju ya kan sekarang kan sampai dengan 500 juta tapi sebagai orang pribadi itu kan bebas ya. Kalau Bapak kan memang sejak awal itu dari udah PT. Langsung bikinnya PT. Tapi kalau menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Ya kalau tadi ya masih dalam kondisi rugi, kemudian ya karena memang aturan pajaknya itu didasarkan omset gitu ya. Betul. Jadi kan tetap harus bayar walaupun dalam kondisi rugi. Nah menurut Bapak ini jadi salah satu faktor yang membuat UMKM takut nggak sih untuk kemudian terdaftar gitu secara pajak? Ya menurut saya sih jadi kan sekarang itu aturannya di bawah 500 juta itu nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar kalau orang pribadi. Kalau orang pribadi itu kan. Nah itu menurut saya aturannya perlu ada follow up-nya gitu. Itu udah bagus sekali menurut saya Bu. Bahwa untuk orang pribadi punya usaha misalnya gitu kan, dia itu di bawah 500 juta omset dia nggak perlu bayar. Nah tapi perlu ada follow up-nya. Follow up-nya berupa apa? Berupa tadi mungkin yang pernah saya sampaikan di podcast sebelumnya, bahwa UMKM ini perlu dibimbing pembukuannya, pencatatannya gitu. Balik tadi ya pembukuannya. Jadi walaupun dibebaskan tapi kan sebetulnya tetap ya perlu ada catatan keuangannya gitu Pak ya. Betul. Malah menurut saya itu jadi angin segar bagi DJP untuk masuk tuh. Karena kreditnya udah ada, dalam arti kredit tuh dalam arti ini udah memudahkan nih bahwa nggak usah bayar pajak gitu. Nah ditambahin lagi dengan apa? Deketin bina gitu, dibina karena kan cepat atau lambat orang-orang yang bisnisnya mungkin sekarang masih omset di bawah 500 juta ya mudah-mudahan nih usahanya berkembang, lama-lama juga akan menyampai level di atas 500 juta. Jadi harus akhirnya setelah di atas 500 juta harus bayar. Mending disiapin dari sekarang gitu. Karena juga sebenarnya kan dengan adanya pencatatan keuangan ngaruhnya bukan hanya ke pajak. Betul. Tapi ke bisnisnya juga bisa berkembang lebih bankable ya. Lebih bankable. Dia bisa lebih mengerti kondisi bisnisnya. Bank jadi lebih percaya bisa dikembangin segala macam. Ujung-ujungnya pada saat dia eskalasi di atas 500 juta, yang seneng siapa? Dirjen pajak juga. Karena dia di atas 500 bayar kan akhirnya. Akan jadi potensi pajak juga gitu. Jadi menurut saya ini istilahnya jadi kayak investasi yang dimulai dengan bagaimana membina pencatatan keuangannya gitu ya Pak. Iya. Nah kemudian kan saat ini kita sudah ada e-registration, e-filing, e-payment. Waktu dulu Bapak memulai usaha gitu ya, dan sampai dengan saat ini apakah memanfaatkan sistem-sistem tadi Pak? Betul. Bahkan pada waktu itu ada trouble itu
kita pakai customer service, habis itu diarahkan ke nomor WA, habis itu dihubungin, itu cepat sekali sih, maksudnya tanggap gitu. sih dari Itu untuk apa tuh Pak? E-filing atau? Waktu itu sebenarnya untuk ngecek ini apa namanya, jadi waktu itu mau lapor, terus kok ini ya apa namanya masalah gitu, saya belum nggak tahu detailnya pada waktu itu, terus minta ngecek, oh ternyata karena sebelumnya itu kita sudah terdaftar untuk yang fasilitas yang COVID itu, ya, untuk ngecek itu gitu. Jadi dia buka datanya, oh ini kemarin udah terdaftar kok gini segala macam, cross check gitu. Itu cepat ininya apa cross check datanya, apa tanggapnya segala macam tuh cepat. Kalau gitu. menurut Bapak mudah nggak sih Pak gitu Nah, untuk mengakses elektronik iya. facility ini? Iya. Nah ini sih mudah, ini kan menurut saya relatif, Bu. Kalau bagi saya ini sangat amat memudahkan gitu. Jadi jujur aja, menurut saya Dirjen Pajak ya dalam hal ini sudah banyak sekali perubahan, karena kan saya juga sebelum, jadi saya mulai dari 2016 itu sudah mulai istilahnya yang jadi nasabahnya Dirjen Pajak gitu kan. Nah itu kan kelihatan improvementnya segala macam ya, itu udah sangat bagus sekali, sangat memudahkan. Tapi untuk kebanyakan orang, apalagi kita bahas UMKM, masih belum terlalu mudah. Harus yang bisa mana lebih tuh, Pak? mudah yang lagi. E-registration, e-filing, e-payment, itu yang mana tuh yang kayaknya sulit gitu bagi UMKM untuk dilaksanakan? Semuanya sih. Semua. Semuanya iya. Gitu. Dan mungkin apa ya, jangan, ini saran saya ya, jangan terlalu eksklusif gitu, bahwa kalau misalnya mau daftar pajak segala macam tuh kayak harus melalui portal resmi dari Dirjen Pajak segala macam. Kan bisa sebenarnya mungkin ya kerjasama dengan marketplace yang sudah orang banyak langganan di situ. Karena banyak kan UMKM yang sebenarnya dia jualan di Shopee misalnya. Kenapa nggak sekalian bisa daftar melalui situ? Gitu. Iya betul. Tokopedia. Mungkin user interface-nya atau apa tampilan aplikasinya Tokopedia, UMKM ini lebih paham, lebih familiar, dibanding harus belajar lagi di portal DJP, yang mana mereka juga makainya tuh mungkin kalau untuk UMKM sebulan sekali untuk lapor, misalnya. Sedangkan Tokopedia setiap hari. Nah, kenapa nggak coba diintegrasi ke situ gitu? Jadi bisa lebih mudah. Maksudnya mudah di sini sih orang lebih familiar gitu. Lebih familiar ya. Nggak perlu belajar dua kali. Nggak perlu belajar 2 kali. Jadi mungkin salah satu masalahnya adalah interface-nya yang tidak cross platform. Apa ya? Mungkin mereka nggak cukup familiar lah itu ya, yang menjadi masalah dari e-filing, e-payment, e-registration. Ya, jadi tadi sebenarnya masukannya tuh positif banget tuh Pak Ardi ya. Jadi kalau misalnya bisa diintegrasikan gitu ya, kan kadang-kadang kita juga kalau lagi pakai Shopee ada tawaran mau jadi ini nggak gitu ya. Iya betul. Tinggal kita nanti iya gitu ya. Nah, bahkan sekarang di TikTok aja Bu, di TikTok aja tuh sekarang kan udah bisa beli itu ya. Iya, bisa langsung gitu. Saya belum pernah sih belanja di TikTok, tapi katanya bisa jual beli ya. Bisa jual beli. Nah itu juga di situ. Instagram misalnya mungkin pendekatan lah ke ini loh, mau apa nambahin fitur misalnya apa pajak, jadi nanti misalnya penghasilan dari situ langsung dipotong misalnya. Mungkin kalau Instagram agak sulit. YouTube misalnya, jadi pada saat ada penghasilan dipotong langsung pajak, langsung bahkan bisa dilapor sekaligus gitu kan, jadi gampang gitu loh. Iya betul. Tapi kalau misalnya nih kalau menurut Pak Ardi ya, kan katanya kalau generasi yang lebih muda itu jauh lebih melek teknologi gitu ya. Betul. Nah kan tadi yang e-filing, kemudian ada e-payment gitu, itu tetap aja sulit ya Pak ya, walaupun mungkin sekarang pelaku UMKM lumayan banyak juga yang masih muda ya Pak ya. Betul. Ya karena tetap harus belajar lagi Bu. Jadi belajar lagi itu ya, dan keterbatasan resources waktu. Betul, dan ini mohon maaf mungkin saya harus ulang lagi bahwa masyarakat ini lebih banyak menganggap Dirjen Pajak ini kayak polisi gitu, kayak polisi. Nah malah pada saat ini harus diarahkan ke website pajak, mereka tuh udah udah ada perasaan. Jadi kayak sama websitenya aja udah khawatir gitu. Udah khawatir. Nah, mungkin ya nggak bisa di generalisir ke semua wajib pajak mungkin ya Bu ya, tapi kan kita lagi bahas UMKM nih. Betul. Terutama di sektor yang mikro. Kita bicara average yang mikro. Nah mikro nih kayaknya perlu dijadiin teman aja gitu, karena mereka tuh
kasihan mikro ini bisnisnya volatil, mereka juga nggak pede dengan bisnisnya sendiri, maksudnya masih banyak ada ini langsung jatuh segala macam gitu kan ya. Nah, jadi perlu ada orang yang mensupport gitu, makanya tadi yang saya bilang Dirjen Pajak mestinya masuk itu sebagai konsultan, sebagai mitra untuk membersamai UMKM gitu supaya UMKM bertumbuh. Itu fokusnya situ aja dulu gitu, nggak usah fokus ekstensifikasi lebih banyak UMKM yang ini, karena kalau udah makin banyak UMKM yang bertumbuh otomatis juga potensi pajak meningkat dan mereka taunya adalah saya dibantu sama Dirjen Pajak nih untuk tumbuh sampai seperti ini gitu, sehingga mereka mental block yang selama ini ada terkait pajak udah sirna, enggak, petugas pajak ternyata baik-baik kok, malah bantuin kita kok segala macam, kalau ada trouble mereka ini kok tanggap segala macam gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi tips and triknya gitu, Pak Ardi kan dalam kondisi yang ada lah saat ini ya, tadi Pak Ardi udah sempat menyebutkan bahwa UMKM yang penting pokoknya pikirin dulu administrasi, kemudian bagaimana supaya pencatatan keuangan bisa dilakukan ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian kan setelah itu nextnya terkait dengan pajak nih, ada nggak sih tips and trick bagi UMKM untuk kemudian bisa menjalankan kewajiban pajaknya gitu, kalau misalnya sudah punya pencatatan keuangan gitu ya. Nah, ada nggak sih tips and triknya supaya bisa keep up gitu ya, bukan hanya dengan yang rutin tapi mungkin juga dengan yang sifatnya lebih ke insidental gitu, ada satu transaksi tertentu gitu ya, atau dapat project gitu ya. Nah, itu ada nggak kalau dari Pak Ardi gitu supaya si teman-teman UMKM ini bisa melakukan kewajibannya dengan patuh gitu ya dan tetap bisa berarti ini saran terupdate ya untuk UMKM kan, tips and triknya gitu ya kan. Tadi Pak Ardi juga bilang ya, jadi pasti banyak juga yang sebetulnya patuh ya, tapi kan ya tadi ada keterbatasan, ada kesulitan. Nah, kira-kira tips and triknya apa nih Pak? Pertama itu sebenarnya ini walaupun kesannya klise Bu tapi perbaiki mindset. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita tuh memang punya kewajiban yang nggak bisa kita anulir gitu, yaitu membayar pajak gitu. Selama itu belum ada, kita akan memprioritaskan pajak itu di prioritas rendah gitu, sehingga pada saat ada prioritas lain yang masuk, kita nggak akan prioritaskan itu. Tapi pada saat kita tahu ini prioritas tertinggi kita adalah salah satunya bayar pajak dan melapor pajak sebagai warga negara yang baik. Nah, sesibuk apapun kita, sepusing apapun kita, kalau udah kita tempatkan itu di prioritas yang tinggi, pasti akan kita usahakan gitu. Jadi memang harus benar-benar memupuk mindset itu. Itu satu. Terus yang kedua adalah coba cari hal-hal yang sekiranya itu bisa memudahkan kita buat sistem misalnya. Contoh sekarang kan udah banyak ya, ada Google Calendar. Kita juga bisa mungkin kalau di project management itu kita pakai Trello misalnya gitu, atau bahkan to-do list aja kita di aplikasi Android atau di App Store gitu ya, itu kita bisa download gitu ya, masukkan aja ke dalam keseharian. Jadi bukan hanya misalnya kita ada meeting, ada apa segala macam masukin Google Calendar, tapi yang berkaitan dengan pajak itu bisa masukin bahwa tiap tanggal sekian itu kita harus siap-siap nih, udah mau bayar pajak segala macam. Gitu ya. Udah mau lapor, itu membantu kita tuh. Kadang juga lupa gitu. Lupa karena waduh, udah tanggal 15 belum ngapa-ngapain. Padahal udah harus ngelapor dari yang omset bulan sebelumnya misalnya gitu kan. Betul. Akhirnya malah daripada didenda, gak usah lapor sekalian. Gak usah lapor, bulan depannya yang bulan lalu udah gak lapor, bulan ini gak lapor juga deh. Malah gitu kan. Betul. Akhirnya jadi harus dibikin sistem yang membantu kita supaya kita itu bisa menjalankan kewajiban perpajakan kita dengan baik gitu. Terus yang ketiga adalah pajak ini kan sesuatu yang bergerak dinamis. Gitu. Peraturan bisa berubah segala macam. Jadi kita harus gabung ke suatu grup gitu ya. Suatu grup yang bisa memberikan kita informasi terkait update perpajakan gitu. Saya pun Bu, kalau misalnya nggak masuk ke grup, mungkin saya udah banyak yang kelewat gitu. Kalau di grup kan ada yang dapat info update di situ. Ada dapat info update. Kita kan tinggal lihat ada ini. Gitu. Grupnya ini yang buat siapa Pak? Apakah dari pemerintah atau memang? Itu saya nggak tahu ya. Tapi kayaknya ini sih
itu volunteer aja orang-orang gitu. Jadi yang ngasih informasi itu juga volunteer gitu ya Pak ya? Volunteer. Dan bahkan itu debat-debat di situ, kadang kita harus pilih nih istilahnya mau pakai yang mana, ada pendapatnya nih. Karena nggak Jadi ya betul. Itu tadi saya juga mau nanya tuh. Jadi dari mana tuh bisa tahu bahwa yang disampaikan itu tepat gitu? Iya. Jadi tetap harus dicek kembali dicek gitu kembali ya, gitu. Cuman memang kalau untuk udah ukurannya yang perusahaan menengah gitu ya misalnya, itu sih kalau misalnya kita nggak mengahlihkan diri banget di pajak, walaupun udah ada grup juga sulit kita mencernanya. Kadang soalnya kayak nggak ada kesimpulannya gitu di grupnya. Kita yang harus pilih, ini kayaknya yang paling logis yang mana gitu di grup tersebut. Tapi setidaknya membantu kita men-trigger, ada aturan baru ini, ada aturan baru ini, gitu. Terus yang terakhir sih sebenarnya ya ini semua kegiatan ya harus istiqomah ya. Istiqomah dalam arti udah dilakukan, udah nih kita harus benar-benar jaga supaya benar gitu. Karena kan kalau pajak ini saya bisa bilang semacam maintenance ya. Maintenance dalam arti berulang terus tiap bulan gitu kan. Jadi harus istiqomah gitu. Jangan jangan sampai putus di tengah jalan gitu. Betul. Seperti itu mungkin. Nah, kalau tadi ya Pak Ardi kan juga sempat cerita kalau skala usahanya berubah gitu ya. Tadi di awal kan kata Bapak satu ya administrator ya untuk menangani keuangan termasuk pajak. Nah, apakah dengan usahanya berkembang, tadi kan juga udah cerita ya, pajaknya makin kompleks gitu. Nah, ini apakah ada kebutuhan lebih gitu untuk bisa mengikuti perkembangan? Ya. Nah, memang tapi tetap ya Bu ya, dari semua saran yang saya berikan, yang paling ngaruh sebenarnya yang pertama tentang mindset itu gitu. Karena kenapa pada saat mindset kita terbentuk sudah benar, kita ada istilahnya halangan rintangan di depan, kita akan coba atasin karena kita tahu ini penting nih pajak ini gitu kan ya. Betul. Jadi memang makin repot ya Pak ya. Iya. Karena memang mau dikerjakan. Awal, betul. Nah, makanya seharusnya nih ini saya ya saran saya, pemerintah melalui Dirjen Pajak masuk itu ke institusi pendidikan gitu. Jadi pajak itu jangan hanya di ekonomi dan bisnis aja gitu. Semuanya kan di pertanian juga perlu. Di pertanian gitu ya. Perlu, di FISIP juga semuanya kan tidak tidak ya pastinya nanti akan jadi wajib pajak gitu. Betul. Jadi harusnya tuh perpajakan itu ada di semuanya, bahkan level SMK, sekolah-sekolah vokasi. Karena kan diharapkan lulus SMK itu salah satu pilihannya kan berwirausaha atau menjadi profesional di kejuaraannya itu ya. Misalnya kejuaraan pertanian berarti dia profesional di bidang pertanian misalnya. Nah, itu harus sudah dibentuk mindsetnya dari situ. Sudah mulai ya dibangun. Saya masih sering keluhan dari UMKM, maksudnya keluhan tuh kayak Mas enak orang ekonomi, saya bukan. Loh, maksud saya pajak tuh bukan harusnya bukan privilege bagi orang-orang ekonomi ya. Bisnis aja, tapi pajak tuh untuk semua warga negara Indonesia. Gitu. Betul banget Pak Ardi. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Ardi ya buat teman-teman UMKM ya, mindsetnya dulu memahami pentingnya pajak dan memang membangun ya keinginan untuk bisa menjadi satu wajib pajak yang patuh gitu ya Pak Ardi ya. Kemudian mencari flow lah, mencari sistem gitu ya supaya bisa patuh karena memang ini adalah bagian dari bisnis ya dan dengan segala kompleksitasnya perlu ada satu struktur supaya bisa dilaksanakan secara konsisten ya dan kemudian ya tadi ya dengan sangat dinamisnya aturan pajak di Indonesia. Nah, dinamis di sini kan juga dalam artian banyak yang sifatnya mungkin menguntungkan gitu ya. Jadi supaya bisa dimanfaatkan mencari satu komunitas yang bisa at least memberikan informasi awal dan saya rasa juga kalau kemudian mau mencari informasi ke KPP juga nggak sulit ya Pak ya. Kan tadi ya tinggal telepon nanti mereka bisa memberikan informasi dan yang terakhir ya jelas adanya satu konsistensi ya. Itu saya rasa bisa menjadi masukan ya, tips and trick bagi teman-teman UMKM yang mau melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Tapi tentunya diikuti dengan mungkin masukan juga gitu ya buat DJP ya untuk reach out ke teman-teman UMKM, kemudian mungkin membuat satu environment yang jauh lebih friendly, menghilangkan berbagai mitos-mitos ya. Kita tahu itu mitos sebetulnya gitu ya tentang stereotip yang
yang mungkin terbangun sejak dulu gitu. Jadi membuat banyak teman-teman UMKM jadi takut ya, dan kemudian ya tadi ya terkait dengan pengetahuan pajak, jangan sampai nanti begitu mulai usaha baru tahu nih ada pajak gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada satu sistem pendidikan di mana mau jurusan apapun gitu ya, nanti kedepannya udah paham bahwa ada pajak dan at least minimum itu seperti apa sih kewajiban pajak yang diharapkan. Gitu. Mungkin itu dari bincang-bincang kami hari ini. Terima kasih banyak Pak Ardi atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak bosan karena kami ajakin ngobrol tentang pajak UMKM aja. Nanti mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lain ya, misalnya strategi bisnis gitu ya. Gimana supaya bisa jadi UMKM yang dari sejak mikro gitu ya Pak ya, kemudian kecil, menengah gitu, dan mungkin nanti kalau kita undang lagi, insya Allah udah jadi yang besar gitu. Amin, amin. Mungkin itu, makasih banyak Pak Ardi sekali lagi atas kehadirannya. Sampai jumpa di podcast kami lainnya terkait dengan perpajakan dan hari ini khususnya UMKM.